Qala radhiyallahu ta'ala anhu warḍah qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Wa min adabi shaim alla yaghsura an-nawm bin nahar wa la yaghsuru al-aql bil lail wal yaqtasid fi dhalika hatta yajida massal ju' wal 'atas. Fatatahadzab nafsahu wa tud'ib shahwatahu. Wa yastaniru qalbuhu wa dhalika sirru shaumi wa maqsuduh. Ya. Wal yastanib as-shaim ar-rafahiyah wal ikthar min tanawul syahwat wal ladzat kama dzakarna kama qala radhiyallahu ta'ala anhu arda. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita sehingga saat ini kembali dapat bersama berkumpul di Masjid Al-Munir dalam kajian subuh Jumat seperti biasa, dan kali ini edisi ada di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kita sudah memasuki, bahkan mungkin melewati daripada separuh daripada bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan amal ibadah kita yang telah lalu diterima oleh Allah, dosa kita diampuni oleh Allah, kita dapat pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ke depannya, mudah-mudahan amal ibadah kita juga tidak menurun, dan mudah-mudahan setelah bulan Ramadan keluar kita bisa mengambil pelajaran dari Ramadan dan bisa menerapkannya di bulan setelah daripada bulan Ramadan. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shaumu junnah fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfasu wa la yafsurku wa la yajhalu fa in imra'an syatamahu aw qatalahu ya falyaqul inni sha'im. Kemarin bagi orang yang berpuasa itu di pertemuan yang lalu, di minggu yang lalu, dianjurkan bagi orang yang berpuasa tidak sekedar dia menahan lapar dan haus, ya. Jadi intinya orang itu berpuasa ingin mendapatkan la'allakum takun, supaya dapat kategori dia itu dicap oleh Allah menjadi orang yang bertakwa, ya. Ya, menjadi orang yang bertakwa. Bagaimana bisa mendapat la'allakum tatakun tadi? Yaitu dengan berpuasa. Hikmah berpuasa, tujuan berpuasa itu adalah Allah akan berikan kepada orang itu menjadi orang yang bertakwa. Dengan sendirinya berproses dirinya menjadi orang yang taat lawan Allah dan gampang untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Itu orang yang bertakwa. Artinya orang yang selamat dunia akhirat itu orang yang bertakwa. Nah, itu tujuan daripada puasa. Maka tidak bisa dengan dia berpuasa hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, enggak. Secara zahir, secara syar'i memang benar puasanya menjaga daripada sesuatu yang membatalkan, enggak makan, enggak minum, enggak berhubungan suami istri, enggak melakukan hal-hal yang membatalkan di bulan Ramadan. Tapi perlu bagi dia juga untuk mendapatkan nilai dari puasa. Apa nilainya? Yaitu nilai kebaikan dari Allah. Ya. Karena kewajiban itu adalah hak bagi seorang mukmin, bagi seorang Islam. Ya. Cuma yang menjadi nilai Allah kebaikan dari hak tersebut. Nah, ini yang sering dilalaikan oleh orang. Sidin tuh pian orangnya baik benar, soleh benar. Kenapa? Sholat 5 waktu kada bisa tertinggal. Itu bukan kategori. Memang kewajiban, paham enggak? Itu memang kewajiban. Nah, berbeda di samping dia melakukan sholat 5 waktu, dia sholat duha, dia sholat tahajud, dia sholat witir, dia sholat tarawih, dia baca Al-Quran, dia baca sholawat. Nah, ini orang soleh. Kalau sekedar melakukan kewajiban saja, itu haknya seorang mukmin. Begitu juga dengan berpuasa. Rukun Islam yang ada 5, mengucapkan syahadat, sholat, puasa, bayar zakat,
berhaji bagi yang mampu. Nah, itu kan adalah hak bagi seorang mukmin yang mukallaf, yang dia sudah dibebani dengan hukum syar'i selama dia muslim balik akil. Balik dan berakal tadi. Ya. Coba ketika kita mengerjakan hal tersebut ingin mendapatkan nilai dari Allah. Bukan sekedar menjatuhkan kewajiban saja, enggak. Tapi kita ingin meraih keuntungan dari Allah, yaitu dengan kalau berpuasa di sini, ya tidak sekedar menahan lapar haus saja. Berarti dia harus menjaga matanya untuk tidak melihat yang haram, menjaga telinganya tidak mendengarkan yang haram, menjaga mulutnya daripada berdusta, daripada ghibah, menjaga tangannya daripada berlaku maksiat, kakinya berjalan ke tempat maksiat, bahkan hatinya dia jaga, jangan sampai dia suudzon, bersangkaan jelek kepada Allah dan bersangkaan jelek kepada hamba Allah ketika dia berpuasa, dia jaga. Nah, inilah orang yang akan mendapatkan sempurna puasanya. Makanya kata Rasul, ya banyak banget kata Rasul orang yang berpuasa, tapi yang dia dapatkan hanya lapar dan dahaga. Artinya dia nggak dapat apa-apa, sekedar menjatuhkan kewajiban saja. Itu pertemuan yang lalu dibahas, kita bahas di pertemuan yang minggu kemarin ya. Nah, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shaumu junnah. Puasa itu adalah benteng. Benteng kita. Kita punya benteng, punya pagar, punya perisai. Nah, itu puasa. Dan apabila ada di antara salah satu kalian sedang berpuasa, maka janganlah kalian melakukan sesuatu yang keji, sesuatu yang fasik, sesuatu yang jahil, atau sesuatu yang melanggar daripada syariat ada di bulan puasa ketika kalian berpuasa. Jadi kita meninggalkan tadi nih mulut, jangan sampai kita melakukan maksiat mulut, apa dusta, banyak contoh dusta nih. Bahkan ketika bermuamalah satu dengan yang lainnya, satu dan yang lainnya, berjualan kah, ditawar orang berapa, 50.000 jadinya, kok ada kawal 50.000, modalnya aja sudah 60.000. Makanya kurangi sebenarnya ketika kita berpuasa, itu kita kurangi kita berbicara, ya, berinteraksi satu dengan yang lainnya dikurangi. Kenapa? Karena kebanyakan mulut kita ini kadang kalau sudah berbicara berkisah, apalagi kisah nama halabiyu tadi, berkisah satu lawan yang lain, duduk tengah hari berkisahan, kadang mulut kita ini nggak sadar keluar dari ucapan kita ini dusta, kadang keluar dari ucapan kita ini menyambat orang, ya. Nah, maka kurangi interaksi kita antara satu dan yang lain. Ganti, lebih banyak kita membaca Al-Quran, ganti kita megang tasbih, kita baca sholawat, atau sekedar bolehlah mendengarkan gosidah, bacaan maulid di bulan Ramadan, boleh, setel MP3-nya, tipnya, radionya setel, supaya apa? Bisa mengikuti, supaya bisa mengikuti. Maka itu perlu kita jaga mulut, mata begitu juga. Subhanallah. Kalau banyak di rumah pun jangan mengikuti HP. HP ini banyak banget, apalagi melihat YouTube. Nang ditonton, kisah orang aja seberataan dok. Babinian ketujuh melihat kisah masak-masak, gosip, hibak nih dalam sini kisah orang aja seberataan di HP ini. Melihat TV dan kayak itu juga, maka kurangi ketika bulan Ramadan. Daripada kita melihat, menonton hal-hal yang semacam itu. Atau sekedar ngabuburit kemarin disebutkan. Jarang ngabuburit itu menghadangi buka puasa. Nah, kalau di masjid kira apa? Anta ilahi la ilaha ghairu. Nah, itu ngabuburit namanya, menunggu waktu berbuka puasa, diisi dengan zikir, diisi dengan doa, atau di rumah tangga, di dalam rumah kita. Jangan buka puasa itu 5 menit Anda buka puasa hanya kumpul. Nah, kita lihat orang bahari itu.
Bila hendak berbuka tuh 15 menit paling kada atau setengah jam duduk dulu tuh nang laki, nang bini, nang anak tahun bulan dok. Nah, apa? Ya, membaca mau pati nang di radio tadi. Anta ilahi beimbayan. Atau di musola atau di masjid sambil berbuka bersama. Nah itu sebenarnya diisi dengan waktu-waktu untuk beribadah, berzikir, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya? Jadi jangan sampai mulut kita, mata kita, tangan kita dan lainnya mengerjakan maksiat. Jangan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in imra'an satamahu, dan jika ada ya, dan jika ada seseorang yang dia tadi itu menyakiti kita, kita sudah menjaga mulut nih. Cuma inya menyambati kita, inya menggibah kita, inya memfitnah kita, orang nih tadi. Atau orang yang memusuh kita terang-terangan, entah memukul, entah orang itu berbuat zalim sama kita, kita sedang berpuasa. Gimana sikap kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Falyaqul inni shaim. Katakan sama orang tersebut, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Itu sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Inni shaim, aku sedang berpuasa. Katakan kepada orang yang menyakiti kita, kepada orang yang memusuhi kita atau yang menyambati kita, aku sedang berpuasa. Jangan dibalas, paham gitulah. Ya Rasulullah. Orang menyambati kita macam-macam tadi. Jangan dibalas. Kenapa? Katakan lawannya, jangan menyambati akulah, aku lagi berpuasa. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min adabis shaim, dan diantara adab-adabnya juga berpuasa. Apa adabnya lagi yang disebutkan? Allah yaksuran naum bin nahar. Dia tidak memperbanyak tidur di siang hari. Nah, kada banyak guring. Ada banyak tidur. Itu adab daripada orang yang berpuasa. Wala yaksurul akal bil lail. Tidak banyak makan di malam harinya. Berbuka sudah seadanya. Jangan makan mulai berbuka tuh makan semalaman bilang bawa makan aja. Jadi kurangi di siang hari untuk tidur. Ya, di siang hari kurangi untuk tidur. Diganti dengan pekerjaan yang bermanfaat. Baca Al-Quran, hadir majelis. Disebutkan kata Habib Alwi bin Syihab, beliau menyebutkan dalam kalamnya, siapa orang yang hadir, man hadara majlis min majalisil ilm fi Ramadan, kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadata sanah, kata beliau. Siapa orang yang hadir di majelis taklim. Majelis taklim ada di masjid, di musola, pengajian di masjid, di musola atau di majelis. Di bulan Ramadan dia datang. Walaupun kadang berat. Susah ya. Kenapa? Karena disebutkan semakin susah seseorang itu beribadah, maka semakin berat, semakin banyak pahala yang dia dapatkan. Ya. Jadi al-barakah, warahmah, wal yumnah, berkah, rahmat, maghfirah, karunia dari Allah, itu Allah berikan kepada seseorang ala qadri ta'ab, atas kecapeannya. Makin capek, makin banyak pahalanya. Makin capek dia beribadah, makin banyak pahalanya. Makanya kata Habib Alwi Ibn Syihab, beliau mengatakan siapa orang yang hadir di majelis di dalam bulan suci Ramadan, dia datang. Apalagi pengajian subuh, datang capek benar tuh, uyuh benar tuh. Subhanallah. Maka kata beliau, Allah akan mengganti pahalanya. Allah akan mencatat pahalanya orang yang hadir di majelis tersebut dengan setiap langkah kakinya. Apa yang diganti oleh Allah? Ibadah sanah, diganti seperti ibadah 1 tahun. Allah. 1 langkah 1 tahun, 1 langkah 1 tahun. Sampai ke masjid. Rugi gak? Rugi nang guring, rugi nang kada hadir di majelis. Bahkan kata ulama, kalau dia tahu keberkahan yang Allah berikan di bulan Ramadan, maka dia akan berharap 1 tahun itu semuanya Ramadan. Kita lihat baginda Rasulullah, para sahabat, para aulia, betapa mereka mengagungkan daripada bulan suci Ramadan. Luar biasa. Nah, kemudian lagi di antaranya mengurangi daripada tidur, mengurangi daripada makan. Wal yarsid fi dzalika hatta yajida masal ju' wal atas, sehingga tujuannya
memang ada di bulan Ramadan, dia itu merasakan lapar dan haus yang tidak dia rasakan di bulan selain Ramadan. Itu tujuannya. Ini tuntung bulan puasa balamak. Sekalinya betimbang balamak awak bertambah. Berarti dia tidak dapat hasil daripada bulan Ramadan dengan puasanya. Jadi sebenarnya kata Abdullah Al-Haddad, dia harus mengurangi makannya di bulan Ramadan ini. Karena itu memang tujuan puasa, kalian harus mendapatkan lapar dan dahaga lebih daripada ada di bulan yang lain. Ini kalau bersahur susu ada, teh ada, susu dan kau, teh ada, nasi 3 kali bertambah, ayam ada, mbah itu iwak karing ada, lawan intalunya, lawan mie-nya pulang. Besangu bipe gesan sahur nih gesan seharian kada makan. Imbah bukan kayak itu pulang. Es ada, belung kabatu ada, cucur ada, wadai ini ada, lengkapnya lah. Es buahnya ada, semangkanya ada, lengkap tadi. Allah, karena tuntung tarawih makan pulang. Allah. Nah ini kata Abdullah Al-Haddad, sebenarnya puasa itu kamu tuh harus merasa lebih lapar daripada di bulan-bulan yang lain, karena memang itu tujuan puasa. Tujuannya apa? Tahadzab nafsu itu dari syahwah. Maka kalau kalian benar lapar ada di bulan puasa tadi, nah itu akan merendahkan nafsu kalian, akan syahwat kalian itu akan rendah. Jadi enggak bersemangat dengan syahwat duniawi, mengurangi. Wa yastanir galbuh, dan akan membuat hatinya yang terang. Jadi nafsunya digencet, hatinya nang bercahaya. Hatinya nang bercahaya. Nah ini pian minta maaf kita lah. Berpuasa ini kada orang muslim aja nama amalakan. Kalau inya itu hendak dapat ketenangan tadi, dapat mengurangi hawa nafsunya, mengurangi pikiran kotornya. Orang-orang di luar sana yang di luar Islam, dia justru memakai puasa ini. Kalau orang-orang di Bali sana, dia puasa nyepi, bisa dengar nyepi biar lah. Wah itu baik, ada puasa maghrib berbuka lagi. Dasar kada berbuka sama sekali nya puasa itu. Maka seberataan harus puasa, bandara aja tutup, listrik dimatikannya, banyu dimatikannya, seberataan tuh kada boleh tuh. HP mati seberataan. Wah itu nya berpuasa. Subhanallah. Apalagi makan minum. Jadi bila nyenang kada tahan keluar pada Bali itu rancak. Bila yang kada kuat tuh, yang kada kuat agamanya ada juga ya kalau keluar harinya perjalanan. Subhanallah. Jadi mereka mengamalkan, artinya mereka untuk mendapatkan juga yastanir galbuh, hatinya ini nyaman, tenang, tentram. Mereka berpuasa. Lebih-lebih lagi orang Islam. Rasulullah SAW mendapatkan syariat dari Allah untuk berpuasa full di bulan Ramadan, berarti 30 hari. Seandainya muslim itu mengamalkan benar-benar puasa, dia jaga sholatnya, jaga ininya, syahwatnya, kemudian dia tadi itu melemahkan, makan sedikit, minum sedikit, lihat kualitas muslim itu akan menjadi baik semuanya. Hadirin wal hadirat. Nah ini yang hikmah daripada ada di bulan suci Ramadan. Wa dzalika sirru shaum maksudun. Nah itulah rahasia puasa dan tujuan puasa. Walitanib sahib rafahiyah wal iktsar min tanawul syahwat wal ladzat kama dzakarnahu. Nah jadi dia harus meninggalkan daripada bersenang-senang, daripada makan yang banyak, daripada syahwat-syahwat dan yang lezat-lezat selama ada di bulan Ramadan. Wa qalu dzalika an takuna 'adatun min at-taraf wahidah fi Ramadan wa ghairihi. Ya sepaling dikitnya kata Abdul Haddad, selera makannya ketika di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan itu sama. Nah, itu bagus sudah Jisidin. Paling minimal Jisidin. Sama bulan Ramadan lawan kada bulan Ramadan makannya tadi. Nah berarti kamu nyenang pacang bulan Ramadan banyak pada sebelum bulan Ramadan kurang, berarti ini kurang sempurna berarti puasanya. Jadi paling kada standar sama. Amun di luar bulan Ramadan ya makan intalu juga ayam. Di luar di bulan Ramadan ya intalu ayam juga. Ini ada karena menambahi intalu itik jar. Nah belabih berarti.
Artinya nih perbandingannya jadi sama antara bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan itu paling minim kata Abdul Haddad. Kalau bisa lagi sih sebenarnya digenjot lagi. Ya, artinya jangan bingung urusan makan di dalam bulan suci Ramadan. Wa hada aqall ma yanbaghi wa illa fariyadha wa jannatu syahwatun bas aktsar kabir fitan bil. Kalau bisa lagi kata beliau latihan meninggalkan hawa nafsu tadi, nah, maka itu akan menjadikan asar kabir. Ada bekas yang besar, ada pengaruh yang besar fitan wiril galab untuk menerangkan hati seseorang tersebut waktu terlibul khusus di Ramadan, dan itu didapatkan dicapai khususnya ada di bulan Ramadan. Wa ammal ladzina yaj'aluna lahum fi Ramadan adatnya tarafat wa syahwat allati yata'adaluna bi ghairi Ramadan fa ghurur gharrahum bihi syaitan. Nah, adapun orang yang menambahi syahwatnya ketika ada bulan Ramadan, bertambah syahwatnya, keinginannya, makannya, ya, minumnya ketika ada di bulan Ramadan, ketahui kata beliau itu adalah tipu daya daripada syaitan. Hasadan minhu, kenapa? Karena syaitan itu hasud, bahiri syaitan itu lahum kepada mereka, hatta la itu barakatus saumihim, sehingga yang dikehendaki oleh syaitan mereka itu berpuasa tapi kada dapat berkah. Puasa kada dapat berkah. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, bertambah kebaikan itu berkah namanya. Bertambah kebaikan itu namanya berkah. Artinya inya berpuasa bertambah baik orang nih, dunianya baik, akhiratnya baik, berarti dapat berkah. Syaitan hendak menggagalkan dapat berkah orang yang berpuasa. Jadi bisik oleh syaitan, banyaki makannya, banyaki minumnya, banyaki syahwatnya. Nah, ada. Wala tadhar alaihi atharu min alwal mukasyafat, sehingga dia tidak ada nampak bekas daripada puasanya. Wal khusyu' lillahi ta'ala wal ingisar baina yadayhi, dan tidak dapat kekhusyuan, ketenangan dan memecah daripada hawa nafsunya. Wa taladud bil munajati, dia bahkan tidak dapat tidak mendapat kenyamanan di dalam munajat kepada Allah. Anggap orang berzikir biasa aja nya. Anggap orang tadi itu membaca apa aja kita, membaca istighfar biasa aja ya. Orang berbuka ya dihadangi azan maghrib biasa aja, kada ada lazatnya. Kadang sholat tarawih, kadang kada. Ada yang kada sholat tarawih sama sekali karena ibadahnya tidak sudah mendapatkan lezat. Wa tilawah kita bawa zakat. Begitu juga dengan membaca Al-Quran, apalagi dengan yang lain dan zikirnya. Ya? Kenapa? Sekedar ya puasa 4 orang aja, makan berlebih-lebihan, itulah. Ya. Wakanat adatus salaf, dan adatnya para ulama salaf rahmatullah alaihim at-taqlil minal adat wa syahwat. Ya, mengurangi daripada adat, kebiasaan dan daripada syahwat, keinginan-keinginan itu dikurangi ketika bulan Ramadan. Wal istiksar minal amali shalihat fi Ramadan bil khusus. Dan mereka memperbanyak daripada amal-amal soleh di dalam bulan suci Ramadan. Ditambah giat beribadah. Wa in kana dzalika ma'rufan min siyarihim fi jamil awqat, dan itu adalah yang ma'ruf, itu yang terkenal di dalam siar, dalam perjalanan biografi para ulama ussalihin. Wa min adabih, dan daripada adabnya juga ala yakhsura tasyaghul bi umuri dunya fi syahr Ramadan, bahwa seseorang itu tidak memperbanyak menyibukkan dirinya dengan perkara duniawi di bulan Ramadan. Ya, bal yatafarraq anhu bil ibadatillah wa dzakarahu ma'amkana. Bahkan dia mengosongkan waktunya khusus untuk beribadah dan berzikir ketika memungkinkan. Jadi ketika bulan Ramadan dia tidak bingung dengan perkara dunia. Ya, kita melihat di rumah-rumah orang soleh itu, Pak, Bu, kalau bulan Ramadan itu TV diandak sidin di atas apa? Di atas lemari. Bilanya bulan Syaban tuh hendak masuk bulan Ramadan sudah, TV itu diandak di atas lemari. HP itu dibatasi waktunya. Nah, itulah amalia orang-orang solehin kalau untuk sekarang ini. Mereka tidak menyibukkan dengan perkara duniawinya fi Ramadan, tapi dia mengosongkan waktunya untuk ibadah. Wala yadkhul fi syai'in min asyghali dunya, dan tidaklah mereka itu masuk di dalam perkara menyibukkan dunia illa in kana daruriyan fi haqqi, kecuali memang dibutuhkan, ada darurat dan yang lainnya, au fi haqqi man yalzamul qiyam bihi minal iyal wa nahwi, atau emang ada hak untuk ditunaikan. Misalkan seorang ayah, dia harus bekerja untuk menafkahi anak dan istrinya. Ya, perkara duniawi cuma dituntut oleh agama yang gak jadi masalah. Cuma kalau sekedar duniawi saja tinggalkan. Artinya sekedar senang-senangnya nongkrong, bercatur,
bedum, ya, apalagi bepandir, maunjun sama tuh. Apa aja, pokoknya nang perkara duniawi ya dikurangi dulu lah di bulan suci Ramadan. Nah, kecuali memang perlu, ya, memang perlu. Wadzalika li'anna syahr Ramadan fi syuhur bi manzilati yaumil jum'ah fil ayyam. Karena kedudukan Ramadan itu sama seperti hari Jumat, ya, di dalam hari-hari, artinya menjadi bulan yang mulia di antara bulan yang lainnya. Wa yanbaghi lil mu'min ayyaj'al yauma jum'ati wa syahrihi hadza li akhiratihi khususan. Maka hendaknya orang mukmin itu, jar Abdul Haddad, dia mengkhususkan kalau dalam satu minggu berarti dia harus mengkhususkan hari Jumat untuk beribadah lebih daripada hari yang lainnya. Nah, ketika bulan Ramadan dia juga harus melebihkan bulan Ramadan untuk beribadah daripada bulan-bulan yang lainnya. Ya. Nah, kemudian wa minas sunnah, dan di antara kesunahan-kesunahan yang ada ketika kita berpuasa, ta'jilul futur. Menyegerakan untuk berbuka, jangan menunda-nunda untuk berbuka. Wa ayyakuna ala tamar, kemudian berbuka dengan tamar. Apa tamar? Kurma, ya. Fa in lam yajidhu fa 'alal ma. Kalau enggak ada kurma, maka berbukalah dengan air putih, ya. Wa kana alaihi salatu wasalam yuftir qabla ayyusallil maghrib. Nah, Rasulullah SAW itu berbuka sebelum sholat maghrib. Jadi berbuka dulu Rasulullah. Nah, hanya sembahyang maghrib. Jangan azan sembahyang dulu hanya berbuka, salah. Nah, jadi berbuka dulu walau seteguk minuman atau kurma baru sholat maghrib. Nah, boleh dulu makan nasi, boleh baru sholat maghrib, atau makan dulu kurma, berbuka dulu sholat maghrib baru nanti dilanjut untuk makan. La tazalu ummati bi khair ma'ajilul futur wa akhirus suhur. Akan menjadi baik daripada umatku, kata Rasulullah SAW, ma'ajilul futur, selama mereka tadi itu menyegerakan untuk berbuka, wa akhirus suhur, dan mereka mengakhirkan untuk bersahur. Jadi kalau untuk sahur, ya, itu diakhir-akhirkan, ya, diakhirkan. Nah, artinya sebelum imsak. Nah, sebelum imsak, karena imsak itu ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Dalam satu hadis ada disebutkan bahwa Rasulullah SAW itu, ya, berhenti makan sebelum subuh, ya, berhenti makan dan minum sebelum subuh. Nah, itulah istilah yang disebut dengan imsak. Nah, itu ada baiknya, ya. Jadi waktu imsak itu bisa kita pakai. Imsak sudah, jangan lagi makan, jangan lagi minum. Kenapa? Umpat lawan Rasulullah SAW. Seandainya makan dan minum pun kada batal sampai sebelum azan subuh. Cuma yang dianjurkan sama Rasulullah imsak. Jangan makan, jangan minum lagi sudah. 10 menit atau 5 menit kurang lebih sebelum waktu sholat subuh. Itu tujuannya buat apa? Ya, buat kita membersihkan. Ya, mungkin ada kotoran-kotoran habis makan. Walaupun satu biji nasi, kalau kada kita bersihkan, azan subuh kita telan, batal puasa kita. Nah, jadi ada waktu habis imsak, gosok gigi, berkumur-kumur, membersihkan badan, pakai minyak wangi dan yang lainnya, paham? Nah, jadi waktu imsak tadi itu berhenti untuk makan, tapi dengan perkara-perkara yang boleh kita kerjakan selama tidak azan subuh. Ya, wa yanbaghi lis-shaim ay yuqallila min al-aqal wa la yastaghfir minhu. Dan sepantasnya bagi orang puasa menyedikitkan daripada makan dan tidak memperbanyaknya. Wa dzalika tayadhar alaihi atharus shaum. Wa yuhadhi bi sirri maqsudu alladhi huwa ta'dibun nafas wa tas'ibun nashahu. Fa innal ju' wa khulu'il ma'idah asaran adiban bi tanwiril qulub wa nasyaril jawarihi fil ibadah. Nah, membuat juga termasuknya, kata Abdul Haddad, orang yang berpuasa tadi itu menahan lapar haus tadi, akan membuat dia tadi itu bersemangat untuk beribadah. Jadi orang itu memang harus dilapari, dihausi dulu. Bila sudah dilapari, dihausi, baru semangat untuk beribadah. Wasyaba asal gaswah wal gaflah. Nah, kalau orang kenyang, kata beliau, itu adalah awal asal daripada hati itu keras dan hati itu bisa lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Wal kasal anit ta'ah, dan dia males daripada taat. Jadi pengaruh makanan membuat orang malas beribadah, membuat orang tadi itu lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Qala alaihi wasallam, "Mawala ibnu Adam wa ya'an syarran min batni asba ibnu Adam luqaimah yuqimna salba."
Fa in kana la mahalata fa thuluts li ta'amihi wa thulutsun li syarabihi wa thulutsun li nafasi. Maka kata Rasulullah SAW, ya, hendaknya seseorang itu dibagi dalam perutnya atau lambungnya itu dibagi dengan 3. Ya, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernafas. Nah, itu apa namanya metode Rasulullah agar sehat. Nah, anggota tubuh ini sehat di Rasulullah, makan sepertiga isi perut, sepertiga daripada air, sepertiga untuk bernafas. Ya, ini jangan makan aja terus. Nah, jadi itulah cara daripada Rasulullah SAW. Maka ba'dhum ya syabihat tilbatan ja'at jami'ul jawarih. Fa idza ja'at tilbatan syabihat jami'ul jawarih. Nah, kata Rasulullah dan sebagian mereka berkata bahwasanya apabila sudah kenyang itu perut, maka dia akan lapar daripada anggota badannya. Ya, bila kenyang perut lalu lapar anggota badan, artinya lalu hendak begawi-gawi. Nah, wa idza ja'atil batan apabila telah lapar itu perutnya, syabiat jami'ul jawarih, maka akan kenyang daripada anggota tubuhnya. Lalu kada muulah ia tadi itu melakukan hal-hal yang tidak dianjurkan. Ya, nah, mudah-mudahan kita kawan mengamalkan apa yang disampaikan oleh Abdullah Al-Haddad dalam kitabnya, dan mudah-mudahan puasa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang tua kita yang telah meninggal dunia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang masih hidup mudah-mudahan dipanjangkan umur, disehatkan badan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ada yang sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan punya anak-anaknya dijadikan anak yang saleh wa salihah ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah jamilah syamilah li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.